bahwa kami tidak akan pernah melupakan semua kebaikan Tuhan dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Bahkan ajari kami menghitung semua anugerah, semua berkat yang selama ini kami terima daripada-Mu, dan buat hati kami selalu melonjak dengan syukur kepada-Mu, karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Karena Engkau Tuhan yang ajaib. Sore ini ya Tuhan, Engkau bicara lagi kepada anak-anak-Mu. Buat semua kami menangkap akan isi hati-Mu. Buat semua kami belajar kenal apa yang Tuhan mau. Dan siapkan kami untuk menikmati hari-hari yang ajaib ke depan. Kami tahu dunia sedang menuju kepada kehancuran. Tapi firman berkata kami warga kerajaan surga. Kami dilahirkan dari firman dan roh. Kami lahir daripada pengorbanan Yesus sendiri. Itu bukan sesuatu yang manusiawi, tapi sungguh sesuatu yang ilahi yang melahirkan kami. Hamba berdoa tidak satu pun di antara kami yang Kau lewatkan, tapi semua kami boleh menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami tidak akan lupa kebaikan-Mu, Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan. Biarkan ini jadi sebuah pengakuan. Ingat saudara, semua yang terbaik yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari syukuri apa yang Dia anugerahkan buat kita. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, beberapa minggu lagi, tepatnya pada pertengahan September, tanggal 16 waktu sundown, waktu matahari terbenam, orang-orang Yahudi akan merayakan tahun baru mereka. Dan tahun ini adalah tahun 5773 mereka. Nanti pada tanggal 16 September pada waktu matahari terbenam, itu merupakan tahun yang mereka sebut sebagai tahun Ayin Gimel. Yang menarik adalah buat kita, saya melihat sesuatu yang ajaib karena hamba-hamba Tuhan mengatakan tahun itu seperti sebuah jembatan yang menghubungkan, membawa kita dari masa lampau menuju kepada masa depan, dari yang namanya recovery atau pemulihan menuju kepada yang namanya wholeness, kesempurnaan dan penggenapan dari segala sesuatu. Waktu saya menemukan akan pengertian akan Ayin Gimel dari hamba-hamba Tuhan itu, tiba-tiba saya sadar bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib buat kita. Karena itu saya minta Anda perhatikan sungguh-sungguh. Selama 3 minggu ke depan ini dalam anugerah Tuhan, kalau Tuhan mau, saya ingin menyiapkan saudara untuk masuk di masa-masa itu. Karena ini penting buat kita. Saya kagum melihat sebuah kairos Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan sangat sempurna. Biasanya ketika Tuhan mengatur kita, di awal seringkali kita melihat hal yang sebaliknya. Kita bisa berkata, kenapa keadaan tidak lebih baik, tapi malah lebih buruk? Kenapa semuanya sepertinya makin hari makin kacau, bukan tambah baik keadaanku? Tapi percayalah, Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Tidak ada pengaturan Tuhan yang tidak sempurna, dan semua pengaturannya itu sempurna. Saya menjumpai yang spesial buat kita adalah, ingat tadi kita mengatakan bahwa itu sebuah jembatan yang membawa kita dari masa lalu ke masa depan, tapi juga jembatan yang membawa kita dari sebuah masa restorasi kepada masa pemulihan, pemenuhan segala sesuatu. Ternyata tanggal 16 itu, dan sampai dengan tanggal 17 pagi dan seterusnya, itu merupakan 2 tanggal yang diapit oleh 2 event yang Tuhan berikan buat kita. Nah, 2 orang ini tidak ada janjian sebelumnya. Bahkan sebetulnya yang terakhir itu agak berubah-berubah tanggalnya. Tiba-tiba ujungnya menetap.
Apa yang terjadi? Anda harusnya masih ingat tanggal 12 sampai 15 September, Morris Hirulu akan bersama dengan kita. Lalu tanggal 16 sundown, itu hari Minggu, itu merupakan saat di mana orang masuk di Ayin Gimel. Ada jembatan di situ. Sampai dengan tanggal 17 sundown. Tapi 18-nya dan 19 Benny Hinn dengan kita. Ini dua. Dan itu Ayin Gimel masuk tepat di tengah-tengahnya. Yang saya bingung adalah begini, Tuhan ini ajaib nih. Morris itu orang Yahudi. Benny Hinn itu keturunan Armenia dan Arab. Tapi dia lahir di kota Java di Israel. Tuhan berikan akan dua event ini. Buat saya membacanya. Dia sebetulnya memberikan akan fondasi-fondasi yang kokoh. Buat jembatan kita. Sehingga kita bisa bergerak ke next level. Seperti yang Tuhan inginkan. Saya hanya bisa menghimbau Anda. Tidak kehilangan akan Kairos ini. Karena ini telak-telak Tuhan siapkan buat kita. Saya hanya berharap bukan nanti orang luar kota berbondong-bondong. Menikmati akan Kairos ini dan kita kehilangan. Karena kita ingin tidur di rumah. Saya berdoa ini merupakan sebuah Kairos yang ajaib. Yang Tuhan akan kerjakan dan berikan. Dan saya berdoa tidak ada satupun yang kehilangan akan jatah saudara. Karena Tuhan sungguh ingin memberkati kita. Nanti ya minggu depan saya lanjutkan topik ini. Anda akan dibuat kagum oleh Tuhan. Saya percaya ini tahun didesain untuk Anda dan saya. Nah, saudara yang menarik lagi adalah begini. Saya mempelajari kata Gimel itu sebetulnya apa sih? Dari mana sebetulnya kata Gimel itu muncul? Tiba-tiba kemudian saya teringat ketika kami ke Malaysia minggu yang lalu. Senin kemarin kami ke Malaysia, hamba-hamba Tuhan dengan beberapa orang. Dan kami buat peperangan rohani, kami juga ibadah di situ. Di perjalanan dari Jakarta ke Kuala Lumpur di pesawat, Tuhan ngomong sama saya begini. Nah, kenapa kamu tidak pernah menghitung seberapa sebetulnya aku telah memberkati kalian selama ini? Dalam sekian tahun terakhir, lihat apa yang aku kerjakan buat hidupmu. Dan lihat bagaimana aku memberkati kalian. Dari mana kalian berasal, sekarang aku bawa sampai kemana. Saya bilang, Tuhan, aku ini hampir-hampir tidak pernah ngitung-ngitung berkat seperti itu. Dia berkata, hitung. Saya teringat ketika kecil, engkong saya ngajari saya nyanyi lagu rohani dari buku Nafirision. Beliau dulunya semasa hidupnya kebaktian di Isal Masih Pringgading. Jadi kalau minggu pagi kebaktian jalan dengan emak saya masih ingat jam 5 pagi sudah masih gelap, keluar rumah jalan kaki ke gereja. Lalu kemudian kalau sudah selesai pulang gereja, engkong saya ngajari saya nyanyi lagu Nafirision. Kalau Anda masih ingat, ada lagu yang mengatakan, hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua, jangan lupa. Hitung berkat satu persatu. Ajaib sekali. Tiba-tiba terngiang. Saya berpikir, itu ada ayatnya. Lalu saya minta ahli-ahli Taurat kita, saya berkata, tolong carikan di mana ayatnya, karena saya nggak nemu yang mengatakan hitung berkat satu-satu. Maka mereka mencari di 30 versi Alkitab, nggak ketemu. Mereka berkata, ada satu versi terakhir, Pak. Apa itu? Nafirision. Nah, saya ngerti kalau itu karena saya nyanyi lagu itu. Ayatnya nggak ada, Pak. Yang mengatakan hitung berkatmu satu-satu. Lalu saya pikir, jangan-jangan itu yang ngomong bukan Tuhan ya. Tapi ajaib waktu kita mempelajari Ayin Gimel ini. Tiba-tiba muncul satu ayat. Dan saya percaya ini pesan Tuhan buat kita hari ini. Saya bahagia sekali Tuhan mengkonfirmasi akan pesannya. Nanti menjelang kita selesai saya akan tunjukkan satu foto buat saudara. Dan kami sedang kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ini baru terjadi dalam kebaktian tadi pagi. Sebelumnya, mari kita lihat Mazmur 103. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 103, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, pada ayat yang kedua, dalam kalimat yang kedua juga, Alkitab mengatakan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Forget not all of his benefits. Jangan lupakan semua keuntungan-keuntungan yang dia pernah berikan dan sudah berikan di dalam kehidupanmu. Nah, kata benefit itu dari kata gamul atau gamal, dan sebetulnya itu juga dari akar kata yang sama, yaitu kata gimel. Kita akan masuk tahun Ayin Gimel, dan dari akar kata yang sama keluar kata benefit atau keuntungan yang Tuhan berikan. Dan firman mengatakan, forget not all of his benefits. Jangan engkau melupakan semua benefits yang selama ini Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak kali ketika kita sudah hidup dan jalan dengan Tuhan, terlalu mudah kita melupakan apa yang selama ini Tuhan sudah berikan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Semua yang ajaib kita nikmati dari minggu ke minggu, hari ke hari, maka akibatnya kita lama-lama jadi terbiasa dengan semua yang ajaib yang dia berikan dalam kehidupan kita. Lalu karena kita terbiasa dengan semuanya itu, kita nggak lagi menghargai, tidak lagi ada ucapan syukur dengan apa yang Tuhan lakukan. Saudara, kita ini seringkali buat pasar rakyat. Saya beritahu ya, terlalu sering kita melakukannya, lama-lama kita terbiasa. Kita nggak pernah menyadari itu merupakan open heaven yang ajaib Tuhan berikan buat kita. Tahukah Anda bahwa begitu banyak orang mengadakan pasar rakyat dan berujung dengan kerusuhan? Yang di Magelang hanya dijaga oleh 2 polisi lalu lintas di jalan. Di dalam nggak ada pengamanan, beberapa satpam kita ikut membantu, tapi puluhan ribu orang tanpa pengamanan satupun dan tidak ada kerusuhan. Orang lain buat injek-injekan dan banyak yang mati. Tapi karena terbiasa kita melakukan itu, tidak lagi kita lihat sebagai sebuah keajaiban yang Tuhan berikan buat kita. Dan tahukah saudara, tidak semua kelompok, tidak semua gereja bisa melakukan itu. Sebagian mau melakukannya dilarang. Sebagian ingin, tapi seperti tidak berdaya. Sebagian mungkin punya uang, tidak punya hati. Kalau Tuhan berikan itu, saya berkata, mari kita syukuri. Forget not all of his benefits. Kalau saudara ingin masuk tahun Ayin Gimel dengan kemenangan yang luar biasa, mulai hari ini belajar hitung semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semuanya itu anugerah. Semuanya itu pemberian Tuhan yang ajaib. Semuanya itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Itu bukan semata-mata karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang menganugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah apa saja benefitnya, Pak, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Firman menjelaskan dengan sangat bagus. Kalau di rumah Anda punya Amplified Bible, Anda boleh membaca, Anda boleh melihat akan Amplified Bible, diterjemahkan dengan kalimat yang menurut saya ajaib sekali. Dan saya mau tunjukkan satu persatu benefit yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mulailah belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Lihat pada ayat berikutnya. Saya ulangi lagi ayat yang kedua. Dikatakan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Forget not all of his benefits. Nah, benefitnya apa? Ayat yang ketiga. Yang pertama dikatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Who forgives all your iniquities. Apa itu iniquities? Iniquities itu kelemahan bawaan kita.
Semua manusia itu punya kelemahan. Anda punya kelemahan, saya punya kelemahan, semua punya kelemahan. Ada yang kelemahannya di seks misalnya. Yang laki mata keranjang. Yang wanita mata apa, saya nggak tahu, nggak ada istilahnya. Ada yang kelemahannya di kesombongan. Sombongnya luar biasa. Kalau disinggung sedikit soal dirinya, sudah waduh. Tanduknya 15 keluar semua, mengerikan. Ada juga yang kelemahannya di duit. Kalau lihat duit itu mata bisa muter. Dan mencium duit sudah langsung, kayak anjing nunggung, langsung ngerti, saudara. Apapun kelemahan kita lah. Tuhan berkata, aku mengampuni. Aku tolong engkau, aku ampuni engkau segala kelemahanmu. Tuhan dalam segala kepengertiannya yang begitu ajaib mau berkata, aku ingat kamu cuma debu, kelemahanmu banyak. Karena dia berkata, aku pernah jadi manusia. Aku tahu semua godaan manusia. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Tapi anugerahnya mengatakan dia mengampuni semua kelemahan kita. Semua cacat di dalam kita. Semua dosa di dalam kecenderungan jahat kita. Dia berkata, aku mengampuni. Forget not all of his benefits. Dan benefit pertama yang dia mau sampaikan, dia berkata, who forgives all of your iniquities. Yang mengampuni semua kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Yang kedua, dia berkata, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Who heals all your disease. Yang menyembuhkan semua penyakitmu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan penyembuh yang ajaib sekali. Tuhan penyembuh yang dahsyat. Oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Selesai firman disampaikan, saya mau ajak kita beriman. Percaya Tuhan sudah menyembuhkan kita dari semua penyakit kita. Mari percaya masuk Ayin Gimel. Ada mujizat yang luar biasa. Menurut saya kalau dua hambanya dikirim buat kita, saya percaya urapan roh Tuhan akan begitu kuat memberkati kita, melanda kita. Dan kita akan mengalami sebuah terobosan demi terobosan yang ajaib. Bagaimanapun dalam hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang bisa menerobos dunia dengan begitu ajaib. Well, ada orang selalu berkata, ya tapi dia kan begini, ya tapi dia begitu. Percayalah, yang ya begitu, ya begini tidak lebih baik dari mereka. Lebih parah ya, saudara. Lebih brengsek, lebih parah. Percayalah. Pemain bola cuma 11, komentatornya 10.000. 10.000 suruh numplek-blek di lapangan main bola. Isinya malah tawuran massal dan tidak ada main bola. Gampang kita ngomongin orang. Masuklah ke lapangan, buat yang lebih baik. Maka Anda akan menjumpai paling-paling cuma nyengir dan tidak bisa berbuat dan berkata apa-apa lagi. Anyway, saya hanya mau berkata, Tuhan yang kirim hamba-hambanya. Tuhan yang tanggung jawab, tapi juga Tuhan yang mau memberkati kita. Ini sebuah pengalaman peristiwa langka yang ajaib. Saya berdoa kita mengerti Tuhan menyembuhkan semua penyakit kita. Yang percaya katakan amin. Nanti kita tengking sama-sama. Pak, saya punya sakit satu, Pak. Lupa bayar utang. Tengking juga. Jangan, Pak, ini enak kalau lali terus. Tengking dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit kita, Tuhan menyembuhkan dengan luar biasa. Amen. Yang ketiga, ini ajaib sekali. Dikatakan dia, ayat yang keempat, yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Who redeems your life from pit and corruption. Yang menebus akan hidupmu dari lubang yang dalam, yang kotor, yang jorok, yang menjijikkan dan gelap. Tuhan menebus kita. Saudara, pernahkah Anda membayangkan kalau hari ini engkau tidak ikut Tuhan Yesus, hidupmu akan seperti apa? Satu hari ada satu orang berkata kepada saya begini, Pak, saya ini ya Pak ya, sudah rela Pak, meletakkan semua impian saya. Dan saya ikut Yesus. Saya merasa sudah berkorban Pak. Karena saya berani letakkan semua impian saya. Dan saya mau ikut Tuhan Yesus. Terus saya ini ngerti ini orang sebetulnya. Dalam hidupnya nggak ada prestasinya. Tapi dia kalau ngomong begitu, saya meletakkan impian besar saya.
Dalam hatiku nih ya, kalau cuman impian-impian gede tok, tapi engkau nggak ngerjakan apa-apa, ya semua orang bisa. Terus saya ngomong gini dengan dia, memang kamu itu hebat, berani meletakkan semua impian besarmu. Saya agak sedikit lain. Kalau Bapak bagaimana Pak? Saya senang banget. Impian konyol saya yang cuma remah-remah dan recehan itu disikat sama Tuhan. Dan dia tulis ulang sebuah impian yang ajaib. Terus dia diem. Emang Bapak nggak punya impian besar? Besarnya impianku cuma remah-remah dan recehan dibandingkan rencana Tuhan atas hidupku. Aku tidak sehebat kamu yang punya rancangan lebih hebat dari rancangan Tuhan. Sampai kamu harus merendah ikut Tuhan. Terus dia diem. Ya nggak gitu Pak, ya begitu maksudnya, saya berkata. Karena sebetulnya kamu terus terang ya, sorry ya, agak kurang tahu diri sebetulnya. Kamu mau mimpi seberapa sih? Dibandingkan dengan apa yang dia rencanakan dalam hidup kita. Semua kita pernah berdosa, semua hidup dalam dosa, dalam sebuah lubang yang gelap, yang kotor, yang bau dan kotor dan mengerikan. Dan dia tebus kita. Dia angkat hidup kita dari gelap. Dia pindahkan masuk dalam terangnya yang ajaib. Saya berdoa, kita bersyukur. Kemarin saya ke Malaysia. Ajaib orang Malaysia itu. Saya nggak tahu lah. Dengan segala hormat kepada negeri jiran kita. Indonesia is the best lah menurut saya. It's the best. Saya lihat kalau orang Malaysia tuh kadang-kadang, aduh, bahasanya saja membuat kita geli. Anda kalau ke Malaysia harus bawa obat sakit kepala. Kenapa Pak? Kalau dia berkata, saya mau berputar. Muter tuh berpusing. Anak putar-putar, pusing-pusing. Gaulu tenan tuh saudara. Waduh. Yang ajaib ya. Ajaib nih, beberapa kata-kata ajaib. Beberapa ngawur sih, beberapa itu guyonan. Katanya, kalau rumah sakit bersalin tuh katanya rumah sakit korban lelaki. Itu bohong, itu bohong lah. Itu terlalu, itu kita kurang ajar sih. Tapi yang ini benar. Kalau ada orang cacat ya. Bahasa mereka itu orang tak berupaya. Kurang berupaya atau tak berupaya? Tak berupaya, tak berupaya. Saya bilang gini, sadis loh. Loh orang cacat kok dibilang kamu tak berupaya. Berupaya bagaimana? Iya tak? Kenapa nggak bilang cacat? Oh, kalau ngomong cacat itu kasar. Nggak sopan. Itu ngomong gitu kurang ajar menurut saya. Orang cacat kok tak berupaya. Kalau veteran, askar tak berguna. Kalau tank, kereta kebal. Jalan di tempat, injak-injak bumi. Wes karepmu saya bilang. Yang saya nggak mau cerita yang itu. Saya masuk di bus saudara. Kita berapa bus kita ya total ya? 7 bis saudara. 7 bis itu mau Malaysia, 7 bis. 7 bis, guide tournya. Kalau Anda ke Rusia, Anda ke Korea, Anda even ke Cina, masih oke. Ini ke Malaysia, semua tua semua. Oma dan opa. Ada wis ompong semua gigi ya. Grupnya Ripkah tuh. Namanya Pak siapa? Pak Saleh. Hah? Giginya ompong semua. Saya mikir gini, Tuhan, aku ini kuliah sejarah. Kalau aku nggak mau dadek ke pendeta. Saya kayak begitu. Selamat datang di Semarang. Ladies and gentlemen, welcome to Semarang. This is, we call it Lawang Sewu, 1,000 doors. Why we call 1,000 doors? Because if we miss one door, will be 999. Saya membayangkan diri saya bilang Tuhan Yesus, dan saya hidup dari tip. Karena Anda harus belajar, Anda harus ngerti cerita kan. Terus dibawa ke saya, the name is Gereja Belendo. What is Belendo? Inggrisnya apa coba Belendo itu? Bilangin. And in front of the Belendo is sate kambing. Piye saudara? Saya hanya membayangkan, kalau pendidikan saya berkata, ini kalau aku nggak ditangkap Tuhan Yesus ini ya, jadikan hamba Tuhan, saya berujung begitu bisa loh. Memang enak sih, tiap hari naik bis gede, bis turis. Saya kalau membayangkan, saya bilang Tuhan, bukannya saya tidak menghargai itu pekerjaan loh, saya menghargai, sangat. Ya, tapi ya, saya lebih suka yang sekarang loh ya. Memberkati banyak orang. Amen saudara. Cobalah pikir. Selama ini apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
Menurut saya luar biasa. Tapi kita terlalu sering lupa bahwa Tuhan sudah mengerjakan begitu banyak hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya membayangkan kalau saya jadi guide, this is a Berok Bridge. Jembatan Berok tuh. Berok Bridge. Apa yang Berok itu apa? And this one is a Banger River. Kali Banger sebetulnya. Smelly River. Kalau tanah emas, Golden Land. Semua kagum tanah emas. Lemah gempal, Broken Land. Mateng nggak, saudara? Sudah jelaskan kayak begitu, dapat tips. Ya bagus sih, itu grateful, semua orang percayalah. Tapi buat saya berkata, Tuhan, Engkau ini ambil aku sebegitu rupa, dan seringkali aku juga lupa bahwa Engkau begitu ajaib dan aku kurang bersyukur. Cobalah lihat kehidupan Anda masing-masing. Bukankah terlalu banyak hal yang kita bisa syukuri oleh karena apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Tapi memang seringkali ketika Tuhan sedang merajut kehidupan kita, memintal kita, merajut kita, sepertinya di awal nggak jelas sih mau kemana arahnya. Tapi sebuah titik Anda akan bisa lihat. Ujungnya pasti luar biasa. Cuma kita ini memang mentalnya parah, saudara. Lebih gampang bersungut-sungut, lebih gampang kita menggerutu, lebih gampang kita mengeluh, dan merasa tidak kuat. Padahal dia sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib. Ketika saya mulai kuliah, saya kenal dengan seorang hamba Tuhan di Singapura. Dan beberapa hari lalu ketika di Malaysia, saya ingat cerita itu lagi. Ini peristiwa terjadi sudah 19 tahun yang lalu. Tapi saya mau ceritakan buat saudara. Tahun 93, saya kenal pendeta ini lama ya. Dan dia orang pertama yang membiayai saya ke Singapura. Saya pertama kali keluar negeri ke Singapura, dia yang biayai saya. Pada waktu itu 93 kami gereja mengalami sebuah masa yang sulit sekali. Keuangan gereja parah, gereja hampir disita. Separuh dari jemaat pergi, mereka merintis pekerjaan Tuhan sendiri. Masa-masa begitu tidak ada teman yang bisa membuat saya bisa dikuatkan dan sebagainya. Saya butuh orang yang lebih dewasa, lebih tua. Sejujurnya kalau Anda menghadapi begitu, kadang-kadang Anda bisa sadar bahwa sekitarmu nggak ada. Anda mau berpaling kemana? Orang Kristen itu gawatnya begini. Kita harusnya menangis dengan orang yang menangis, ya toh? Tertawa dengan orang yang tertawa. Kita kalau ada orang tertawa, kita iri. Kalau ada orang menangis, kita tertawa terbahak-bahak. Jadi ketika Anda sedang menangis, Anda mau cari siapa yang bisa mau menangis bersama dengan saudara. Ternyata itu langka. Lebih banyak orang akan mentertawakan kita. Tapi saya pernah diberitahu katanya pepatah Jepang, hanya pohon yang berbuahlah yang dilempari batu. Jadi kalau Anda tidak pernah dilempari batu, karena nggak ada buahnya sebetulnya. Atau karena kalau kita melempari batu, kita pengen buah dari pohonnya orang lain. Tapi itulah bagian-bagian yang kalau sudah dilewati, Anda bisa tertawa. Waktu Anda melewati, susah untuk tertawa. Mendadak dalam keadaan tekanan seperti itu, saya ingat teman saya ini orang Singapura. Saya kontak dia, saya bilang, saya pengen ngobrol. Lalu kemudian dia tanya, ada apa? Saya cerita sedikit persoalan saya, dia ngomong begini. Aku kirimin kamu duit, kamu berangkat ke Singapura lah. Beberapa malam dengan aku lah, refreshing di Singapura. Saudara, kalau Anda mau refreshing ke Singapura, sebetulnya yang pertama, jangan dalam keadaan susah. Tapi yang paling penting, jangan pernah kekurangan duit yang banyak. Kalau Anda tidak bawa duit ke Singapura, membuat stres. Dan ujungnya kakimu cuma kram, nggak dapat apa-apa. Karena Singapura hanya bagus untuk Anda jalan dan shopping. Kalau Anda punya duit, Anda akan nikmati. Kalau nggak punya duit, malam-malam cuma ngangkat kaki, terus pijetan, saudara. Karena kram kakinya, doling di semua, orcetrot doling. Barang bagus, cuma dilihat, apa yang geleng-geleng, tengah malam pulang. Paling-paling makan itu es krim sama roti, itu berakoti $1 itu, paling-paling gitu. Enak ya, neng Singapura mangan roti es krim, kayak gitu toh, saudara. Dan ada orang-orang yang sangat ingin dan gemar makan es krim seperti itu dan bangganya luar biasa.
Well anyway, kalau Anda duitnya banyak, Anda bisa shopping, nikmati semuanya, bagus. Tapi kalau Anda kartu kredit, ya utang akeh. Gitu aja saudara. Singapura, saya ke Singapura. Dia jemput saya. Dia ajakin ngomong saya, cerita, coba kuatkan hati saya. Nah, menjelang malam, selesai makan malam, dia ngomong begini. Kamu tak inepin ya di rumah jemaatku. Mereka ini baru kawin 3 atau 4 bulan. Dua-duanya sibuk kerja dari pagi sampai malam mereka nggak pulang. Kamu ada kamar khusus buat kamu. Dan kamu tinggal ya 3-4 hari di sini. Pokoknya kamu nikmati. Dalam hati yang gua nggak punya duit, nikmati apa. Lalu kemudian saya dibawa ketemu dengan suami istri pasangan baru ini. Dan saya ditunjukkan akan kamar saya. Ada satu bed ranjang dari kayu. Ada kasurnya pasti. Saya ganti bagian buat tidur. Saya tidak segede sekarang badan saya. Dulu saya mungkin seperti siapa ya. Ya paling-paling sehengki, gede lagi sedikit lah. Sepak hengki. Nggak terlalu berat lah. Itu untuk tarian pasangan penari cewek masih bisa angkat dia. 2-3 orang angkat masih kuat. Jadi kira-kira saya segede dia. Ditambah lagi stres jadi berat badan berkurang sangat banyak. Saudara, pada waktu itu saya mencoba merebahkan diri saya mau tidur. Dan saya tidak tidak langsung lompat, gublak gitu, enggak. Sopan lah, mau tidur kok saudara. Sudah capek, ngambil bantal, noto begitu, saya mulai baringkan badan saya. Begitu saya berbaring saudara, gublak, ambrol itu kasurnya. Nekuk begini, kayak lemper di tengah-tengah mau dilempit gitu. Gublak, saya kaget. Sekian detik saya pikir gempa di Singapura, nggak taunya kasur saya ambrol, saudara. Rupanya bawahnya itu kayu papan-papan begini. Nggak tahu bagaimana, entah patah, entah meleset, saya nggak tahu. Saya tidur, ambrol, budak. Di tengah-tengah ambrol, kecepet ini kasur begini, sudah mau berdiri susah ini. Tuhan bicara jelas sekali. Gema di kamar tempat saya nginep. Dia bilang, pulang nak. Kalau menghadapi seperti itu saja, mentalmu seperti ini. Bagaimana aku bisa kelak beri kamu kepercayaan yang lebih besar? Dan Tuhan berkata, pulang. Saya kaget, jenggirat, saudara, lompat. Wah, saya takut benar tuh. Saya bilang, oke Tuhan, besok aku pulang. Tapi ini tak tonton esok kasur ini. Saya angkat tuh, berantakan bawahnya. Bingung saya. Saya tata satu-satu lagi. Saya tumpuk lagi kasurnya. Tiarap pelan-pelan delosor begini. Tidur tidak berani bergerak sepanjang malam. Takut ambrol lagi. Besoknya saya telepon bendera, saya mau pulang nih. Dia rupanya, oke, saya mengertilah. Diantar saya ke airport. Di airport saya didoakan. Dia bilang, Tuhan ini hambamu pasti kangen dengan keluarganya. Saya bilang, bukan kangen keluarga. Aku dibentak Tuhan itu ambrol kasurnya. Tapi saya nggak mau cerita, saudara. Tapi itu yang saya pernah alami. Dan tiba-tiba saya ingat semua, saya bilang Tuhan, sebegitu ajaib Engkau memberikan kekuatan dalam hidupku. Dan Engkau mengangkat kekuatanku, melipat gandakannya. Saya berdoa, tidak ada orang yang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Amen, saudara? Nah, teruskan lagi, belum selesai. Ajaib sekali apa yang Dia kerjakan buat kita. Ayat yang ke-4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dikatakan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amplified Bible menjabarkan dengan kalimat begini. Who beautifies, artinya yang membuat, memperindah, mempercantik engkau. Tuhan itu memperindah kita. Saya percaya Tuhan memperindah hidup saya. Dia memperindah saudara. Who beautifies, yang kedua dignifies, artinya menaikkan martabat kita. Bukan hanya kita diperindah, dipercantik, tapi kita diangkat martabat kita. Itu artinya sebetulnya Tuhan menjadikan kita sebagai etalase kerajaan surga. Kalau orang melihat kita, dia berkata, ada yang beda dengan hidupnya. Ada yang namanya keindahan dan martabat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita tidak kenal dengan Tuhan Yesus.
Kita kenal dengan Tuhan, Dia beri kita begitu banyak. Dia mengampuni semua kelemahan kita. Dia menyembuhkan semua penyakit kita. Dia menebus kita dari lubang yang gelap dan kotor. Yang ajaib lagi, Dia memperindah kehidupan kita. Dia memberikan martabat yang ajaib dalam kehidupan kita. Firman mengatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kita bukan orang benar, kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita bukan orang suci, kita orang yang disucikan oleh Tuhan. Dan kebenaran itu yang membenarkan kita, mengangkat derajat kita. Dia berkata, who beautifies and dignifies, yang memperindah dan memberikan martabat kepada kita. Dan bukan hanya itu, karena Alkitab mengatakan, and crown you, dan memahkotai engkau, with loving kindness and tender mercies. Dengan kebaikan, dengan kasih, dengan kemurahan Tuhan yang ajaib. Dia lakukan semuanya itu. Dan itulah yang Tuhan sebetulnya berikan dalam kehidupan kita. Saudara, ada terlalu banyak yang seharusnya kita bisa syukuri dalam kehidupan kita. Ada cerita di Cina, seorang petani yang tinggal hanya berdua dengan anak laki-lakinya di sebuah desa. Dan orang tua ini, petani ini orang Kristen yang belajar berterima kasih dan bersyukur dengan apapun yang dia alami dalam hidup ini. Satu hari panennya gagal. Dia berdoa dengan anaknya, dia bilang, Tuhan, panenku tidak berhasil. Tapi aku bersyukur, bagaimanapun kami masih bisa hidup. Bagaimanapun aku masih bisa makan dari buah yang di halaman rumah. Bagaimanapun masih ada sayur-sayur di halaman belakang yang kami bisa masak dan makan. Walaupun artinya tahun ini kehidupan ekonomi kami akan lebih berat kelihatannya. Tapi dia berkata, engkau pelihara kami sampai hari ini dengan ajaib. Dia berkata, aku berterima kasih, kami berdua sehat. Kami berdua rukun dengan baik. Terlalu banyak yang dia syukuri. Dia tahu beberapa hal tidak bagus dalam hidupnya, tapi dia melihat semua keindahan yang lain jauh lebih banyak. Dia memutuskan dari Yosua dan Kaleb yang memberikan laporan yang baik, melihat seperti Tuhan melihat, dan tidak seperti 10 pengintai yang memberikan laporan yang negatif. Satu hari kekeringan terjadi di desanya, dia juga bersyukur, dia berkata, Tuhan, air susah, kami hanya bisa mandi seminggu sekali. Tapi dia berkata, terima kasih Tuhan, tidak mandi pun kami tidak mati. Dan dia berkata, tapi kami bersyukur ada banyak pohon kelapa di desaku. Dan air daripada buah kelapa itu menyegarkan buat kami minum. Bagaimanapun kau pelihara kami dengan luar biasa, walaupun air susah dan panasnya luar biasa. Terlalu banyak hal yang dia ucapkan sebagai syukurnya. Dia melupakan semua keletihan, kekurangannya. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Pokoknya hidupnya diisi dengan syukur yang luar biasa. Suatu hari anak lakinya naik kuda dan dia terjatuh dan kakinya remuk. Tidak ada dokter di kota itu. Dia hanya diobati seasal-asalnya. Akibatnya kakinya cacat. Dia kalau jalan tidak bisa tegap. Dia agak harus sedikit pincang karena kakinya cacat. Pada waktu terjadi seperti itu, orang-orang di kampung berkata, kamu tidak akan pernah punya istri, karena tidak ada ibu-ibu yang pengen punya menantu seperti kamu. Dia berkata, lihat teman-temanmu gagah, keren, ganteng, dan sempurna, semua akan pilih mereka lebih daripada kamu. Lalu semua tertawa berkata, ya seumur hidupmu lah, kamu tidak akan mungkin pernah menikah dengan siapapun. Semua gadis-gadis sini tidak pernah ada yang mau dengan kamu. Apa yang terjadi, saudara? Beberapa saat kemudian terjadi sebuah bencana kemanusiaan yang mengerikan. Tentara Jepang menyerang Cina. Ketika pertempuran makin hebat, pemerintah Cina pada waktu itu mengumumkan mobilisasi militer. Semua pemuda dari umur sekian sampai umur sekian harus masuk wajib militer. Jadi tentara dilatih dan berperang melawan Jepang. Suatu hari beberapa perwira mendatangi desa itu. Dikumpulkannyalah semua pemuda.
Mereka takut sebetulnya karena Jepang kalau perang kejam sekali. Tapi mereka dipaksa pemerintah kalau tidak mau masukkan penjara. Lalu kemudian semua disuruh berjajar. Pemuda ini datang paling lambat karena jalannya tidak bisa cepat. Ketika dia jalan sambil terpincang-pincang, perwira itu melihat, dia berkata, "Kamu nggak usah ikut barisan, kamu pulang saja. Kamu tidak mungkin jadi tentara dengan keadaan begini. Sudah, kamu jaga kampung saja, tidak usah ikut perang." Yang lain diangkut naik truk dan dibawa ke medan perang. Tinggallah dia, pemuda jomblo satu-satunya di desa itu. Sekian bulan kemudian kabar mengerikan terjadi. Semua pemuda yang dikirim ke medan perang, tidak ada satupun yang selamat, semua mati. Maka ibu-ibu berebut, dia ingin jadi menantunya, saudara. Daripada anaknya tidak kawin, karena anaknya satu-satunya pemuda yang tersedia di desa itu. Bapaknya berkata, "Tuhan, terima kasih engkau mengajarkan, jangan seperti Salomo, kaki yang buju, marai cepat mati." Dia berkata, "Nang, milih satu saja yang baik." Dan dia pilih satu yang baik. Ngucap syukur, saudara. Amen. Ngucap syukur. Beberapa orang berkata, "Oh, kalau saya ambil semua, Pak." Kendel tenan. Anda punya 5 istri, tahukah Anda punya 10 mertua? Ajaib. Kendel tenan itu. Ganteng tenan itu, saudara. Dan Anda bisa hidup dengan 10 mertua. Salomo itu mati di usia relatif muda. Istrinya 1000, mertuanya 2000, saudara. Dan itu membuat dia mati muda. Tiap hari isinya rebutan sambal, rebutan merica, rebutan itu, ribut, rame, wadul raja. Hikmatnya hanya dipakai ngurusi dapur dan urusan mertua-mertuanya. Nggak kuat, dia minta, "Panggil aku pulang, Tuhan." Ngurusi 2000 mertua, itu luar biasa. Intinya bersyukur. Dengan apa yang terjadi, percayalah, ketika Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, ada banyak hal yang kita belum tahu. Tapi kita mesti belajar percaya. Tuhan memberikan benefit yang ajaib. Forget not all of his benefit. Jangan engkau lupakan semua keuntungan yang dia berikan dalam hidupmu. Saya berdoa, kita orang yang tiap kali bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Lanjutkan lagi. Ayat yang kelima, seperti lagu tadi mengatakan, dia memuaskan hasrat kita. Berkata, Alkitab mengatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amplified Bible menerjemahkan dengan bagus sekali. Saya mau ucapkan, kutipkan pelan-pelan supaya pengertiannya masuk ke Anda. Dikatakan, who satisfies your mouth. Yang memuaskan mulutmu. Apa itu artinya? Memuaskan mulutmu. Itu bukan sekedar, ayo makan. Bukan. Karena Alkitab memberikan penjelasan dalam kurung, ini penjelasannya. Apa artinya yang memuaskan, who satisfies your mouth with good. Yang memuaskan mulutmu dengan hal yang baik. Artinya begini, Tuhan itu memuaskan your necessity, kebutuhanmu, and desire, keinginanmu atau hasratmu. Antara kebutuhan dan keinginan beda. Dan dua-duanya dia berikan, ya, your necessity and desire at your personal age. Sesuai dengan usiamu masing-masing and situation. Dan situasimu. Jadi begini, kalau itu anak muda, pada usia muda dan situasinya, dia berkata, aku puaskan kebutuhanmu apa, kemauanmu apa, aku beri kamu yang baik, sampai kamu puas. Sesuai dengan kepuasanmu di umurmu itu dan di situasimu. Nanti ke orang yang lebih tua, beda umurnya, beda kebutuhannya, beda maunya, beda situasinya, dia berkata, aku akan puaskan juga. Siapapun kita, berapapun usia kita, dia berkata, aku akan memuaskan engkau, kebutuhanmu dan desire-mu dan hasratmu, sesuai dengan umurmu dan situasimu, dia berkata, aku berikan kepadamu. Bayangin,
Bukankah ini sebuah janji yang ajaib? Dan menurut saya, ini sesuatu yang kalau Anda perhatikan dengan baik, sejak engkau ikut Tuhan, inilah yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Satu dua hal tercecer, tersisa dalam kehidupan kita selama di dunia. Selalu ada namanya persoalan, pergumulan, dan sebagainya. Mari lihat seluruhnya. Ada begitu banyak hal yang kita bisa berkata, Tuhan, aku berterima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Amen. Lihat ayat yang terakhir sekarang. 1 Korintus pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca pelan-pelan supaya pengertiannya sampai ke hidup kita. 1 Korintus pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 26. Ingat saja, saudara-saudara, kata ingat itu artinya sesuatu yang sudah lampau. Kalau saya hari ini pegang kacamata, saya nggak akan berkata, ingatlah kacamatamu. Enggak. Pandangilah kacamatamu. Tapi kalau Anda disuruh mengingat, artinya sesuatu yang sudah lampau. Oke? Teruskan lagi. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Dia berkata dulu seperti apa? Ingat nggak? Terus kemudian Paulus menjelaskan lagi. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Artinya, bahasa terus terangnya ini ya. Sorry ya bro, dulu kamu ini goblok-goblok semua. Waktu bertobat itu goblok-goblok. Dia berkata tidak banyak orang bijak. Artinya, blow on semua. Dulu. Tapi lihat sekarang, sering pinter-pinter. Bukan karena lu pinter, bukan. Tuhan mengubah hidupmu. Anda yang merasa masih bodoh, ada kabar baik. Anda bisa jadi jenius dalam anugerah Tuhan. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Kalau enggak berpengaruh, artinya terpengaruh. Kita cuma dua pilihan, mempengaruhi atau dipengaruhi. Dalam ukuran manusia, tidak banyak orang berpengaruh. Enggak bisa memberikan pengaruh. Kita orang yang biasa. Enggak ada influence-nya kepada orang lain, kepada masyarakat, apalagi kepada bangsa dan dunia. Enggak ada. Enggak dianggap lah. Terus dikatakan, tidak banyak orang yang terpandang. Artinya lu tuh rakyat jelata tadinya, enggak pernah hebat. Tapi sekarang lihat, kamu jadi orang terpandang. Tuhan itu memang hobinya mengubah orang. Dan sengaja dia cari yang tidak qualified. Supaya dia bisa menyatakan kemuliaannya. Terus 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Artinya Tuhan itu berkata, lu kalau dipakai Tuhan sekarang lu mesti ingat loh. Dasarnya bukan karena kamu pinter, karena kamu bodoh. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau hari ini tiba-tiba kekuatan kita dari ajaib, percayalah itu bukan karena apa-apa, karena Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dan ujungnya dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayin gimel, kata gimel dari kata gemul atau gemal, yang artinya benefit, keuntungan-keuntungan. Maka sebelum kita masuk ke tahun itu, forget not all of his gemal. Forget not all of his benefits. Belajarlah mengucap syukur.
Anda akan menjumpai sebuah kenyataan yang luar biasa. Tadi pagi ada kesaksian menarik sekali, saudara. Ada Ibu Teguh di tengah-tengah kita kah? Masih ada. Tadi pagi beliau datang pagi, dia berkata, saya biasa Pak, datang jam 6 ketika masih kosong dan tidak ada orang. Saya menyiapkan hati, saya kepengen nyembah di gereja. Dia nyembah sampai ibadah itu dimulai. Lalu kemudian beliau cerita, di sebelahnya ada temannya jemaat, pakai cincin berlian. Dia sempat lihat, dia bilang gini, wah bagus ya katanya cincinnya. Oh iya. Lalu kemudian dia itu nyembah Tuhan. Waktu penyerahan anak, dia keluar sebentar mungkin ke kamar mandi, saya nggak tahu. Terus kemudian balik, sebelum firman dia balik lagi. Saya ajak nyembah lagi, dia ikut nyembah. Dianya berkata, Tuhan aku mau bersyukur. Dia diajari Tuhan, kamu dalam segala hal, lihatlah apa yang Tuhan mau kerjakan, dan belajarlah bersyukur. Dia ngucap syukur aja. Di tengah-tengah nyembah, saudara. Dia kaget karena kok ada sesuatu barang di mulutnya. Dia pikir tambalan giginya lepas. Nah dia pernah beberapa kali tambalan giginya lepas. Dia ambil, dia kembalikan ke dokternya. Dia bilang, ini loh dok, tambalannya lepas. Jadi waktu itu ganggu, ganjel gitu di mulutnya, ini apa? Dia keluarin, saudara. Apakah gambarnya bisa tayangkan? Keluarnya seperti ini, gambarnya aneh sekali. Tuh, saudara. Ini bentuknya kayak berlian, saudara. Warnanya biru. Kecil, nggak banyak, nggak gede. Tapi bisa keluar. Seperti apa ya, batu mulia. Ini. Lagi mau dites, ini apa sebetulnya. Jadi kalau Anda pas nyembah dengan segenap hati, mak kletek, saudara, jangan ditelan mulai sekarang. Tapi nek sambil ngomong, ambil ngomel, mungkin gigimu lepas mungkin saudara ya. Tapi kalau Anda nyembah segenap hati, lah saya sudah dengar cerita begini itu lama. Dallas Stott ngalami berkali-kali di berbagai negara. Yang terakhir saya dengar teman di Palembang ngalami begitu. Anak lagi nyembah di mimbar, nggak ada siapa-siapa. Lalu fletek, dilihat itu kayak begitu. Ya tapi yang ini masuk di mulut nih. Wah saya bilang begini. Sudah dekat nih masa kelimpahan. Who satisfies your mouth with good. Yang memuaskan mulutmu. Your necessity and desire. Itu Tuhan berikan at your age and situation. Di usia Anda, di situasimu, Dia puaskan mulut kita dengan yang baik. Saudara, saya beritahu ya, zaman dulu, raja itu kalau dia kaya, di sebelahnya ada mangkok isinya berlian. Kalau dia nggak terlalu kaya, mangkok isinya permen, seperti itu. Kalau dia habis meeting dan dia mau menghormati orang, dia akan panggil orang itu. Dan ada ayatnya, bukalah mulutmu lebar-lebar. Suruh buka mulut. Dia ambil dengan tangannya, dia cowok ini, krrrk, masukkan mulutnya, krrrk, masuk mulutnya. Nek rasanya nggak terlalu miskin, nggak terlalu kaya, permen, dah, dimut. Tapi kalau rasanya kaya, itu berlian, masuk mulut. Itu ketelan pun dinteni sama yang nelen, saudara. Percayalah. Enteni apanya Pak? Keluarnya, mau berlian, tidak mungkin hancur. Saya berharap ini sebuah tanda Tuhan akan puaskan mulut kita dengan semua yang terbaik. Ya jangan dikoloi mulutmu, saudara. Kalau ada pasti ada, kalau enggak ya enggak. Pak, saya bangun pagi, saya kemudian istri saya silau, Pak. Kenapa? Gigi emas saya. Lah, memang sebenarnya pakai enggak? Oh, pakai, Pak, tapi enggak pernah gosok gigi, jadi agak letek terakhir nih. Ya itu lain cerita, saudara. Kemarin itu saya gosok jadi berkita, itu lain cerita. But ini real. Ini real. Tadi saya sentuh tuh sebelum ibadah. Saya minta beberapa teman fotoin buat Anda boleh lihat. Apa ini sebetulnya? Who satisfies your mouth with good. Amen, saudara. Pak, saya boleh nyentuh, Pak? Janganlah, nanti hilang. Tadi sempat jatuh di mobil, nangis oh yang punya. Oh Tuhan, kok tipu nih? Untung ketemu lagi, saudara. Ini nggak dijual, percayalah. Terlalu precious. Karena Tuhan dari surga. Itu mungkin ya, ada malaikat gitu dok, saudara. Terus mencolot satu itu, semplung.
Itu belum Tuhan klatek gitu, belum Tuhan dolanan setiran klatek, bliling, ceplung. Nah, itu lain lagi, bisa tiaw-tiawanan, saudara. Saya nggak tahu harganya berapa, tapi saya tadi lihat bentuknya, sudah seperti ada cuttingnya loh. Aneh, ada cuttingnya. Apa ini? Ayin Gimel. Minggu depan terusin lagi. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama.